bergerak, ini saatnya tergerak, bergerak, ayo semua tergerak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Saya Indri Supia Dewi, unit kerja dari SMP Negeri 1 Panggarahan. Berikut ini rekan saya. Halo, perkenalkan saya Munajah dari SMAN 1 Cibeber. Halo, perkenalkan saya Eva Dusmiasi dari SMKN 1 Cibeber. Kami akan melakukan praktek coaching dengan menggunakan alur pita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Indri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Eva. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu Eva. Bu Eva sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Baik Ibu, saya minta waktunya sebentar. Saya ingin melakukan observasi ya dalam melakukan coaching kali ini. Sebagai langkah awal, saya memberikan beberapa pertanyaan sama Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan dinilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang pertama yang akan saya sampaikan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan kepada coaching kali ini? Pada kegiatan coaching kali ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu diantaranya presensi atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi mana nih yang akan Ibu kembangkan secara spesifik dari kegiatan observasi ini? Ya, tadi dari ketiga kompetensi tadi ya Ibu ya, yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu adalah kompetensi yang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Untuk yang terakhir ya Bu ya, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching. Coaching saya nanti itu dapat menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Baik Ibu, demikian dulu ya observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya sudah memberikan kesempatan kepada saya. Sama-sama Bu Indi, semoga lancar ya proses coachingnya. Siap Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Munajah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indri. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau Bu Indri sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat ya. Dengar-dengar ini Bu Najah mau ketemu saya, itu ada yang ingin diceritakan? Ya Bu, saya sebelumnya ucapkan terima kasih banyak ke Ibu karena sudah meluangkan waktunya. Begini Bu, saya ingin mengeluarkan unek-unek saya, sebetulnya keluh kesah saya Bu selama ini. Jadi begini Bu, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya ya Bu ya. Jadi saya perhatikan dari tahun ke tahun ini kok seperti tidak ada perubahan. Perubahannya ini dalam hal penyampaian materi pembelajaran. Jadi penyampaian materi pembelajaran ini masih menggunakan metode konvensional gitu Bu, misalnya kayak ceramah gitu. Jadi ceramah lagi. Bahkan anak-anak ini mereka itu pernah curhat kepada saya, katanya Bu kok pembelajaran sama Pak ini mah atau Pak itu mah dalam tanda petik gitu ya, saya ngantuk gitu. Di sini bukan berarti saya mengadu domba gitu ya Bu ya, tapi ini fakta dari anak-anak dan saya praktekkan juga seperti itu. Jadi mereka itu masih terus menggunakan metode ceramah gitu ya, padahal kita tahu sekarang ini perkembangan teknologi semakin canggih gitu ya. Apa salahnya sih guru-guru ini mengikuti perkembangan zaman gitu ya, dengan menggunakan
model dan metode pembelajaran yang lebih bervariatif lagi gitu. Jadi saya lihat di sekolah saya pembelajarannya kurang bervariatif gitu Bu. Seperti itu. Ya, baik ya. Kalau saya garis bawahi nih dari yang Bu Najah jelaskan tadi, masalahnya adalah rekan-rekan kerja Bu Najah itu dalam proses pembelajarannya masih menggunakan metode, model, dan media yang cara lama ya, atau tidak bervariasi dalam penggunaan model, media maupun metode pembelajaran. Seperti itu Bu Najah. Iya betul Bu, kurang bervariatif baik itu medianya maupun model pembelajarannya. Jadi masih menggunakan model lama saja gitu Bu. Baik, kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin Bu Najah dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran Bu. Minimal itu saja gitu Bu. Baik, dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan metode, model, atau media yang bervariasi itu adalah kondisi ideal yang Bu Najah harapkan ya, seperti itu ya Bu Najah ya. Oke, jadi Bu Najah harapkan dari perubahan kali ini, itu perubahan apa yang Bu Najah harapkan? Baik Ibu, jadi saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metodenya, model atau media pembelajaran yang lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi yang sudah sekarang marak digunakan dalam pembelajaran, misalnya dalam misalnya Quizzes, terus Bamboozle, terus masih banyak lagi lah Bu. Bahkan ada juga yang menarik ya sekarang itu, misalnya penggunaan PowerPoint dengan menggunakan aplikasi Canva itu kan lebih menarik. Jadi si anakku juga pas melihatnya, anak-anak senang gitu Bu, karena lebih hidup si PowerPoint-nya gitu. Jadi tidak hanya mengandalkan metode ceramah saja gitu Bu, tanpa adanya media atau model apapun. Jadi supaya lebih bervariatif saja gitu Bu. Oke, jadi sebetulnya kondisi ideal yang Bu Najah harapkan dari rekan-rekan guru itu pada proses pembelajarannya menggunakan model, metode, dan media yang bervariasi ya Bu Najah ya. Nah, kalau kita menangkan nih Bu Najah, dan misalnya dari level 1 sampai level 10, menurut Bu Najah kondisi di sekolah Bu Najah ini sekarang sedang berada di level berapa? Sepertinya Bu, kalau misalnya di rentang 1 sampai 10, sekolah saya ini masih berada di level 5 deh Bu. Karena di sekolah saya ini masih banyak guru yang senior. Kalau guru senior ini rata-rata udah mau pensiun, jadi usianya udah 50 ke atas. Jadi kalau misalnya saya lihat mereka itu ya kayak apa ya Bu, emang mewajarkan gitu ya, karena mereka ini lagi ceramah lagi gitu ya. Jadi kalau di rentang sepertinya hanya 7 aja deh Bu, level 7 level 5 maaf deh Bu, level 5 saya. Iya, baik ya Bu Najah ya, berarti kondisi Bu Najah, kondisi sekolahnya sekarang sedang berada di level 5. Nah, menurut Bu Najah nanti ke depannya kondisi sekolah Bu Najah ini kalau ingin ditingkatkan, ingin meningkat sampai di level berapa? Ya ininya mah sempurna gitu ya Bu ya, level 10 gitu ya, atau bahkan level yang minimal 9, 8. Tapi sepertinya kalau lihat kondisi seperti ini, saya kira level 7 juga sudah cukup Bu, karena saya inginnya kan dipercepat, ingin cepat ada perubahan. Jadi saya kira level 7 juga sudah bagus gitu Bu. Oke, jadi Bu Najah ini menginginkan peningkatan dari level 5 sampai dengan level 7 ya. Nah, Bu Najah untuk meningkatkan level tadi ya, dari level 5 sampai dengan level 7 tadi, usaha apa saja yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan level dari level 5 ke level 7 tadi? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Bu ya, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin
semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, tapi bergantian seperti itu Bu. Atau mungkin bisa lakukan kegiatan kombel atau misalnya diseminasi gitu Bu. Ada beberapa hal sih yang bisa dilakukan. Oke, untuk mentoring nanti Ibu Munajah akan merencanakannya dengan mentoring ya tadi ya, atau pendampingan. Nah, kira-kira selain mentoring atau pendampingan, ada tidak strategi lain yang Bu Munajah akan terapkan yang sekiranya itu teman-teman bisa dengan nyaman melaksanakan kegiatan tersebut? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah ya Bu ya, untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang lebih bervariatif. Ya, berarti Ibu Najah ini ingin merencanakan tentang mentoring, pendampingan atau pelatihan workshop ya Bu Najah. Nah, dari ketiga kegiatan yang sudah Bu Najah paparkan tadi, kira-kira kegiatan mana yang sekiranya itu bisa cepat terrealisasi? Sepertinya yang mentoring deh Bu ya, karena kalau yang pelatihan atau workshop itu perlu persiapan yang matang, perlu waktu juga yang tidak sebentar, terus kemudian biaya juga, dan harus mencari narasumber juga yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah yang mentoring Bu. Oke, jadi Bu Munajah akan melakukan kegiatan mentoring ya. Untuk melakukan kegiatan mentoring ini supaya terlaksana dengan baik, Bu Munajah akan melakukan kegiatan ini dengan siapa? Ada nggak mungkin bantuan dari rekan guru yang lain? Ada sih Bu, sebenarnya nanti mungkin minta bantuan teman guru di sekolah, atau memang yang ahli dalam bidang IT, atau menggunakan pembelajaran yang itu sudah bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada ide-ide ini atau gimana gitu ya. Dan juga mungkin nanti saya bisa minta bantuan kepada rekan guru saya di sekolah. Ada beberapa rekan guru saya yang bisa diminta bantuannya. Oke, berarti dalam melaksanakan kegiatan mentoring ini Bu Munajah akan melakukan kolaborasi dengan rekan guru lain yang kompeten di bidang tersebut ya. Baik Bu Munajah, untuk kegiatan mentoring ini kapan akan dilaksanakannya? Mudah-mudahan secepatnya ya Bu. Saya inginnya secepatnya, karena kita tahu minggu depan ini sudah awal-awal Ajaran baru. Iya, ada tahun ajaran baru. Jadi ingin pas ketika masuk sudah tidak ada lagi yang menggunakan metode ceramah gitu ya Bu. Jadi saya akan melakukan kegiatan mentoring ini, dan kita akan coba berkolaborasi dulu dengan rekan-rekan di sekolah dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Iya, baik ya. Rencana Bu Munajah ini bagus sekali ya. Dari percakapan kita kali ini, apa yang Bu Munajah dapatkan? Dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran yang begitu banyak sekali ya Bu, bagaimana caranya untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring ini, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Oke, alhamdulillah ya Bu Munajah, ini sekarang sudah ada gambaran bagaimana menciptakan perubahan di sekolah sehingga kondisi sekolah Bu Munajah ini meningkat levelnya dari level 5 sampai level 7, di mana rekan-rekan gurunya bisa melaksanakan proses pembelajaran menggunakan model, media, dan metode yang bervariasi ya Bu ya. Semoga rencana-rencana Bu Munajah untuk melakukan mentoring secara berkolaborasi dengan rekan kerjanya bisa berjalan dengan lancar. Ya Bu, terima kasih banyak Ibu sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya nanti. Sama-sama Bu, mungkin lain kali
kita bisa bertemu kembali ya, bisa menceritakan segala sesuatu yang terjadi di sekolah Bu Munajah. Mungkin sampai di sini saja kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eva. Bu Indri tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Munajah. Sebelum penutupan ada yang harus saya tanyakan kepada Bu Indri terkait pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta dan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga alur tersebut itu bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Baik Ibu, terkait tadi sebagai saya observer ya yang lebih mengamati proses coaching Ibu dengan Bu Munajah sudah berjalan dengan baik dan juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Juga Bu Indri berusaha menggali ya dan memberikan informasi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Munajah dan bisa menemukan solusi dari permasalahannya juga. Berikut juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching ya, di mana tadi ada proses kemitraan, ada kemampuan kreatif, juga menemukan potensi. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu ya sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang Ibu barusan lakukan? Baik Bu Eva, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses coaching sehingga saya nanti dapat melakukan coaching ini lebih baik lagi. Nah, Ibu semoga kedepannya bisa lebih baik. Terima kasih sudah melakukan coaching kita kali ini. Saya mohon maaf bila mengganggu waktunya ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktek coaching kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.